Financial Clinic Podcast bareng dengan saya Li Gwina Hananto, Lead Financial Trainer dari QM Financial. Hari ini tuh bagian dari rangkaian ulang tahun QM Financial yang ke-18. Ya udah selama itu ternyata. Jadi saya siarannya nggak sendirian, mau ngundang juga muka-muka yang udah familiar di layar Zoom webinar kalian. QM Trainer kesayangan sudah hadir di sini. Yeay! Kita kenalan dulu yuk sama mereka yuk. Siapa aja sih? Yuk satu-satu kita kenalan. Ada Emmy. Silakan Em. Halo, aku Emmy Rada. Emmy yang bukan Francisca. Udah dari September 2015. Oh, dia hafal sampai bulannya, baiklah. Kalau ngajar yang FCS online biasanya investasi, asuransi kesehatan, sama dana pensiun. Kalau yang lain-lain sih ya tergantung ini aja ya, kalau korporasi atau kelas-kelas publik tergantung pesanannya. Thank you. Next ada Mbak Titis. Aku senang banget dia bergabung kembali karena jadinya ada yang lebih tua dari aku di sini. Ada teman seangkatan ya Mbak Win. Sehingga kita bukan tim Justin Bieber, kita tim Jordan Knight. Exactly, betul. New Kids on the Block. Silakan Mbak Titis memperkenalkan diri. Hai, aku Titis. Dulu gabung sama QM 2010. Terus break bentar, gabung lagi, berjodoh lagi, seneng banget gitu. Alhamdulillah. Udah ngajar apa aja Tis? Udah mulai ngajar kan ya? Udah mulai, tapi kali ini baru how to manage your cash flow. Dan itu Basic yang kelas. ngisi-ngisi formulir itu ya, kelasnya itu praktis banget. Yep. Kalau kalian ada yang udah nyobain pasti ngerasain pertama kali nginput kelas itu. Rasanya pertama kali gue nunjukin formulir itu juga sama Titis, itu sama gue ya Tis ya, kita nginput zaman dahulu kala banget. Ya, waktu sebelum aku bergabung QM tuh Mbak Winto itu Bahkan sebelum 2008 lagi kali. Lama banget. Itu lebih lama lagi. Itu kayaknya zaman kantor masih di Mega Kuningan. Oke, sebelumnya lagi Mbak Win di Wijoyo. Oh, sebelum lagi ya? Even before? Serius lu? Wah, ya ampun, dari Wijoyo. Dari Wijoyo, aku kenal Mbak Win. Itu zaman kantornya cuma ada 2 ruangan tahu. Jadi, Oke, ini beneran anak lama berarti. Also up next, sebenarnya dia juga udah lama, tapi gabungnya kesannya baru-baru ya. Ada Muti. Hai Muti. Hai. Aku bergabung. Aku jadi klien 2009. Enggak deh 2010. Klien dulu. Disclaimer. Berawal dari klien, lalu tercebur sekaligus aja lah jadi CFP dan kemudian jadi trainer sejak Januari 2019. Udah ngajar apa aja, Mut? Aku Kayaknya udah kan FCS tuh mulainya 2018. Jadi Muti termasuk yang awal-awal tuh. Ya, begitu kalian bikin FCOS, aku gabung. Udah ngajar kelas apa aja, Mut? Aku udah ngajar semuanya dari kelas basic sampai advance kecuali dana pendidikan, aset aktif sama review plan ya. Soalnya itu susah. Ini jadi memang materinya pun ada gradasi tingkat kesulitannya gitu ya, Mut. Oke, lanjut. Next ada Francisca Emmy. Coba memperkenalkan diri dan lu bergabung di QM udah dari kapan, Em? Halo, aku Francisca Emmy. Aku gabung di QM mulai 2018. Dan bukan cuma itu aja. Apa yang kamu lakukan di 2018 waktu masuk gue suruh ngapain? Lu gak ada. Lu minta gue ada gitu. Ceritain proses bikin Financial Clinic Online Series-nya dong, Em. Oke, jadi kisah itu dimulai dari salah satu kliennya QM yang tadinya tinggal di Indonesia, terus jadi tinggal di luar negeri. Terus dia merasa FOMO ketinggalan kelas-kelas finansial. Jadi, ayo dong bikin kelas online dong, gitu. Iya, dimarahin. Kok nggak ada kelas online hari ini? Nggak ada kelas online gitu. Terus waktu itu briefnya adalah bikin kelas online, pakai aplikasi namanya Zoom. 2018 ya gengs ya, belum kenal nih Zoom apa, googling Zoom itu apa ya, permisi ya gitu. Jadi waktu belum pandemi nih, orang belum Zoom fatigue, orang belum ada Zoom fatigue.
belum pandemi. Jadi waktu itu riset dan trial sama komunikasi dengan pihak, ada kayak CS-nya gitu kan di Zoom kan. Jadi nanya-nanya, ini caranya gimana, cara ini gimana. Terus akhirnya kita launching satu kelas di akhir Oktober 2018. Masih sangat sederhana, waktu itu daftarnya masih pakai Google Form. Ada 200 peserta pertama yang ikutan, terus ternyata minatnya membludak, banyak banget, dan kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Ada salah satu vendor yang jadi peserta pertama, terus dia nawarin, "Mbak, link pendaftarannya aku bikinin ya." "Boleh kakak," gitu. Jadi setelah peminatnya banyak, dari Google Form pindah ke link pendaftaran yang sekarang teman-teman bisa nikmati di www.qmfinancial.com gitu. Kemudian masalah kedua muncul ya, tidak tenang hidup ini tanpa masalah gitu ya. Waktu itu pembayarannya masih harus dikonfirmasi satu-satu. Finance teriak, ini masa setiap kali ada jualan harus konfirmasi gitu ya. Oke, kita cari payment gateway. Jadi sekarang yang kalian lihat di event.qmfinancial.com, kalau mau bayar udah banyak pilihan opsi pembayaran, nggak perlu ngecek lagi finance-nya, dan kalian bisa punya banyak pilihan kelas. Kalau dulu kelasnya itu hanya setiap Kamis. Financial Clinic Online Series setiap Kamis, is gitu ya, harus ritmis. Kalau sekarang kelasnya tersedia setiap bulan, dari kelas basic, intermediate, elective, advance, supaya kalian bisa bikin plan untuk diri dan keluarga kalian sendiri. Terima kasih Emi yang sudah membidani literally lahirnya Financial Clinic Online Series. Sekarang kita ke Wulan. Wulan, perkenalkan dirimu dengan namamu yang panjang itu. Oke, namaku Fatma Dewi Vidyasih Wulansari, jadi panjang, tapi karena panggilannya Wulan, jadi kalau di kelas-kelas aku maunya disingkat FDV Wulansari ya, biar nggak bingung, nanti dipanggil Fatma aku nggak noleh. Nah, kalau join di QM udah dari 2011. Karena waktu itu sejarahnya kan 2010 aku resign dari full time job. Terus waktu itu langsung belajar tuh, ngerasa wah ini tahu dari Emi sih waktu itu, ngedengerin Mbak Wina kan rajin dulu ya di radio dan lain-lain gitu. Ini kayaknya harus belajar deh. Kayaknya malah aku duluan yang akhirnya ikut QMPC di QM waktu itu. Belajar terus ya udah diterapin gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan lagi bantuin project-project ekonomi kreatif. Jadi ngundang Mbak Wina sebagai salah satu juri, pembicara, terus sempat ketemu di beberapa acara. Terus kok ya nggak tahu gimana, aku juga nggak tahu kenapa Mbak Wina tiba-tiba ngontak minta bantuan tentang HR. Tahu nggak sih, ada periode ya Lan, ada periode nama lo di handphone gue itu Wulan Kementerian. ya awalnya kan itu kan soalnya gue kontaknya sebagai bulan apa kementerian. Terus kenapa gue save-nya masih ini sih? Soalnya waktu itu ada program ekonomi kreatif gitu, Mbak Wina diundang jadi juri. Nah, tapi nggak tahu gimana tuh, maksudnya ya udah akhirnya diminta tolong untuk HR-nya, dan memang basicnya kan sebenarnya HR ya, sampai sekarang pun berapa tahun udah dari sejak lulus kuliah memang HR gitu. Jadi awalnya bantuin HR, tapi karena memang demen Excel, demen angka, jadi waktu dari QMPC pun planner QM tuh pas ngelihat hasil simulasiku di akhir kelas tuh kayak, ini mah kamu udah siap ya jadi planner gitu, maksudnya karena emang demen Excel gitu kan. Ya udah, jadi abis itu di SDM, terus kebetulan waktu itu lagi sibuk, terus dimintain bantuin riset aja deh gitu ya, karena kayaknya HR-nya udah makin besar, butuh fokus khusus. Terus ya udah habis itu lanjut lagi bantuin jadi planner, dan sekarang ke trainer. Jadi emang lumayan lama ya, dari 2011 udah 10 tahun berarti. Ini 10 tahun lebih, 10 setengah tahun. Nih kan lewat Zoom di chat roomnya udah pada teriak, yang rekrut gue Wulan lo, yang rekrut gue Wulan lo. Ya udah MLM, kata Muti udah bukan diamond lagi, dapet kapal. Nah dia juga ya, aku yang rekrut kan kalau nggak salah dulu sebagai juga jadul banget ini. Oke, lanjut. Next, ini dianggap anak bungsu kalau di QM Financial, padahal sebenarnya dia juga bagian dari anak lama loh. Nadia, hai, welcome Nadia. Halo semua, perkenalkan saya Nadia Harsha. Baru aja bergabung sama QM Financial sebagai financial trainer, tapi sebenarnya anak lama. Zaman 2011. Pernah join tapi jadi sales sejak 10 tahun yang lalu ya? Ya, 10 tahun yang lalu. Aku waktu itu first graduate sih Mbak.
Oke, makasih. Gak usah kita bahas umur ya, Nat ya. Ya. Gabung lagi sama QM itu 2021 berarti kan? Yes. Udah ngajar apa aja, Nat? Aku yang paling seru udah ngajar jagoan finansial kelas anak. Buat anak-anaknya itu ya, kelas buat anak-anak. Datang-datang langsung disodorin ngajar buat anak. Terus udah ngajar kelas basic dan beberapa kali jump in ke project yang kelas korporat. Oke, asik banget, seru banget. Nah ini dia tadi beberapa financial trainer di QM Financial dan aku punya berbagai pertanyaan buat mereka. Mari menyimak. Kalian siap? Ini bukan cerdas cermat ya, jangan khawatir. Tidak ada pertanyaan terbaik. So here we go. Pertanyaan pertama buat Emiralda dulu deh, buat Emiralda nih. Kan ini topiknya throwback ya. Nah, jadi mau nanya pertanyaan pertama untuk Emiralda dulu nih. Kapan pertama kali kenal dengan ilmu financial planning? Karena ceritanya gini, trainer di QM Financial tuh ada yang certified financial planner, ada yang tidak certified financial planner, dan itu tuh tidak menentukan ranking. Kalau punya sertifikasi, oke, keren, tapi tidak punya sertifikasi pun nggak masalah, karena ternyata ada pengalaman journey finansialnya yang sangat berguna saat mau mengajar. Bahkan kayaknya teman-teman trainer di sini juga ngakuin deh. Begitu ada topik yang menurut kita susah, kita akan semuanya Emiralda suruh maju, Emiralda suruh maju. Ya kan? Semua sepakat kan? Ya kan? Nah, sehingga pertanyaan buat lo ini penting banget nih. Kapan lo pertama kali kenalan sama ilmu financial planning? Nggak harus yang bener-bener tujuannya gitu kan ya Mbak Wina ya. Aku taunya kayaknya 2005 akhir, terus 2006-an tuh denger Mbak Wina siaran. Habis itu nyari sendiri. Harus ya. 2006 banget ya diingetin. Itu financial clinic zaman masih di radio tuh. Diedit aja biar tahun-tahunnya. Tapi emang begitu, mau gimana dong? Jadi tahunnya tuh lebih banyak mulai dari investasi dulu, Mbak. Terus saya kan penasaran gitu. Jadi FOMO versi zaman dahulu kala adalah nguplik-nguplik brosur gitu, datang ke bank, lihat di internet, tapi masih terbatas ya, digital tuh masih terbatas ya. Yang pakai dial in gitu, lihat internet. Kalau di kantor enggak. Jadi kalau pagi-pagi datang di kantor, ngapain dulu ya gitu, belum rame kan, aku datangnya bisa pagi, terus aku nyari-nyari. 2005-2006 deh Mbak, kira-kira nih. Yang akhirnya membuat Emmy kemudian tertarik mendalami dan akhirnya ada di profesi financial training apa, Em? Nggak sengaja sih kayaknya ya. Jadi sebenarnya dulu aku kerja kantor, terus nyobain sendiri. Terus dulu kan lempeng aja ya, nggak ngeliatin orang lain gimana, pokoknya gue gitu. Tapi ternyata sambil jalan tuh aku lihat banyak banget orang-orang sesama pekerja kantor yang nggak tahu. Ya dulu kan aksesnya juga nggak kayak sekarang yang Mbak Wina ya. Jadi sharing gitu, bagi-bagi info sama teman-teman, sama anak buah. Terus di situ pas berhenti kerja kantor, aku nggak terlalu mau ngebangga-banggain gimana ya, tapi intinya begitu udah bisa, boleh nggak sih nih, aku nggak suka nih ngomong bebas finansial gitu ya, tapi kurang lebih begitu, walaupun nggak mewah, tapi jadinya terus orang-orang pada nanya. Ya kebetulan bersinggungan jalan dengan QM via bulan, ya udah bisa dikerjakan part time gitu ya, tidak mengganggu jadwal tidur siang. Jadi ya oke, mari aku bantu karena malam-malam kan, jadi kita bisa tidur siang. Oke. Mantap sekali jawabannya. Yang kedua pertanyaannya kita lemparkan untuk Mbak Titis. Tis, apa yang mendorong keputusan bergabung dengan QM Financial yang zaman dulu sama yang zaman sekarang? Kan ada dua versi tuh. Titis yang zaman dulu 2010 sama Titis yang zaman 2021. Kalau benang merahnya nih Mbak Win ya, itu kalau gue ngerasanya ngasih direct impact. Oke. Ngasih direct impact langsung ke apa istilahnya kalau sekarang ke trainer-trainer yang baru itu gitu loh. Jadi langsung mereka tuh kayak rasanya gitu ya sebagai trainer tuh pas diajarin, oh iya benar juga ya. Jadi kayaknya ada nilai plus gitu loh. Kalau kerja corporate kan mungkin nggak langsung banget gitu ya. Tapi kalau ini tuh sharing ilmu, sharing pengalaman, sebenarnya sama-sama belajar ya Mbak Win. Karena lebih banyak ke sharing pengalaman ya Tis sebenarnya ya, yang dilakukan itu bukan sekadar ngajar dengan ilmu yang baku banget ya, tapi berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Iya, karena mereka juga punya pengalaman kan beda-beda ya Mbak Win, ini kan nggak pernah semuanya bener bisa pakai A gitu kan ya, bener-bener personal banget gitu kan, jadi banyak juga sebenarnya
gue belajar dari si para planner ini gitu. Oke, yang ketiga pertanyaannya kita lemparkan untuk Nadia. Nat, apa tujuan finansial pertama yang kamu pakai, yang kamu buat pakai ilmu financial planning? 2011. Yang pertama adalah bebas dari utang kartu kredit. Jadi sejak 2011, sejak kenal QM, gue udah punya tekad yang pertama adalah bebas dari kartu kredit. Wah, kalau ketahuan gue kasih masuk kantor tuh. Sebenarnya backstory-nya panjang banget sih Mbak Win. Jadi gini, gue kan datang dari keluarga yang underprivileged gitu. Underprivileged-nya tuh dalam titik dimana dulu gue mau kuliah aja, bapak gue bilang gini, kalau nggak masuk sekolah negeri yang bayarannya murah, dagang nasi uduk aja ya Neng, gitu. Jadi sejak saat itu gue tuh kayak punya tekad untuk kayak ya udah gue nggak boleh susah lagi, gitu. Habis itu tapi tekad itu juga punya potensi kepleset yang lumayan gede gitu. Jadi akhirnya ada konsekuensinya. Yes, jadi kayak pokoknya nanti gue nggak boleh susah. Tapi ketika pertama kali dapat duit, pertama kali kerja, itu FOMO. Itu kayak yang aku dapat uang gitu. Aku dapat uang sendiri gitu. Nah, di saat itulah rentan kepleset dimana kayak gue bisa beli yang selama ini gue nggak bisa beli gitu. Jadi kayak yang aku mau semuanya. Ini pasti yang dengerin nih para planners yang jadi alumni kita nih bisa ngerasain juga, pasti ada yang bisa relate. Begitu lulus fresh graduate terus kayaknya rasanya punya duit sendiri segala mau dibeli. Yes, betul. Nah, sampailah titik dimana gue masuk UM itu kayak udah 2 tahunan kerja tapi nggak punya tabungan. Jadi tujuan finansial pertama adalah ngeberesin kartu kredit dan punya dana darurat. Oh wow, keren banget. Pertanyaan yang sama pengen gue ajuin ke Muti. Sebagai representasi dari kaum yang single, Mut, jangan biarkan mereka nggak punya representasi di antara kita, Mut. Apa, Mut, tujuan finansial yang berhasil lo wujudkan pakai konsep tujuan finansial? Pas udah single lagi. Langsung terbuka. Bebas, Mut, bebas. Udah nanya baliknya kok gitu. For your information, dia kemarin kan work from home-nya dari Bali, gitu kan. Sebagai tante-tante ini cuma bisa melihat dengan dengki di Instastory-nya. Apa mau tujuan finansial yang bisa diwujudkan? Iya, kalau yang dana darurat 12 kali itu Aman. udah ya. Aman. Nyerah gue. Coba dana darurat gue berapa, Mut? Wina cuma 3 kali. Ternyata. Nggak. Tapi itu kan dana darurat 12 kali kan lama perjuangannya. Nggak setahun, itu lama banget. Tapi terus kayak inilah sesederhana kayak kemarin waktu mau work from Bali itu gue udah nyiapinnya 6 bulan 7 bulan sih. 6 bulan 7 bulan gitu. Dan ya itu ternyata semua budget itu masih masuk dalam budget gitu. Pengeluaran gue selama di sana tuh masih masuk dalam budget. Jadi kayak bisa loh kayak gitu. Ini menarik karena jadi tujuan finansial itu nggak melulu sesuatu yang wah dan penting. Kan kesannya ngomongin tujuan finansial kan berat ya, harus dana pendidikan anak, harus dana pensiun, dana rumah pertama. Padahal tadi bisa sesimpel mau pergi work from Bali ya disiapin ada duitnya berangkat. Atau tadi buat Nadia menurut gue penting banget diniatin dulu target pertama adalah beres utang kartu kredit, habis itu dana darurat. Jadi ada kayak proses stepnya nggak bisa di skip ya. So itu mungkin buat kalian yang dengerin nih, terutama para alumni yang udah ngikutin kelasnya, cobain prakteknya karena kalau kita ngikutin pakai proses tujuan itu ternyata bisa mulai dari kecil-kecil banget. Oke, aku punya pertanyaan untuk Francisca Emmy, soalnya ada 2 Emmy di sini. Francisca Emmy, aku mau nanya buat Francisca Emmy. Kalau kita ngobrolin financial planning, kan ada manfaat positif buat diri sendiri ya. Tapi kadang banyak juga kayak Titis bilang tadi, rasanya tuh seneng ketika ada impact-nya di orang lain.
Emi bisa ceritain nggak pengalaman jadi trainer, baik itu di kelas finansial online kita yang Financial Clinic Online Series atau waktu kita kerja ke korporasi, ada pengalaman yang menarik nggak buat Emi share di sini ketika Emi merasa, wah ini manfaat kerjaannya tuh yang ini nih gitu, kayak aha momennya apa nih Em? Yang bikin jadi merasa orang yang berguna gitu ya. Nah itu ternyata kan itu yang dicari ya. Happiness Iya. is one thing, tapi menjadi orang yang berguna is something else gitu. Apa Em? Coba share Em. Ada dua pengalaman berbeda sih. Kalau yang di korporasi ada satu momen yang bikin sampai nangis gitu ya, sampai literally mewek gitu karena salah satu peserta training waktu itu setelah selesai training dia pulang, dia cerita ke istrinya, hari ini dia dapat training pengelolaan keuangan pribadi untuk karyawan. Si istrinya ini menulis surat ucapan terima kasih kepada kantor karena sudah mengadakan training dan kepada QM Financial. Dia jadi sadar bahwa oh ternyata bukan duitnya yang kurang ya, bukan gajinya yang kurang, tapi ternyata kita salah mengelola uangnya gitu. Jadi ini yang si bapaknya bawa suratnya dibacain besoknya ya? Iya, oh my gosh, I remember that. Nangis, itu nangis dan kayak tadi yang seperti dibilang Mbak Titis, merasa membawa dampak, membawa impact yang direct gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata yang kita sharingkan ini tuh berguna gitu ya. Jadi kayak kerja kerasnya tuh terbayarkan di situ. Itu yang dari kelas korporasi. Kalau yang dari kelas finansial online, karena kebetulan aku juga sempat handle media sosialnya QM dan juga handle grup WA, jadi merasakan bagaimana peserta-peserta ini dengan semangat DM bahwa Mbak, aku kartu kreditnya temennya Nadia nih kayaknya, kartu kreditnya dari 6 udah aku tutup 1, ini mau jalan lagi tutup 1 gitu. Jadi progres kecil ini membahagiakan. Kemudian juga ada yang cerita bahwa Mbak, dari hasil ikut kelasnya QM, aku akhirnya bisa beli rumah di kampung tanpa utang gitu. Jadi kayak wow gitu. Cerita-cerita tentang pencapaian ini, padahal bukan kita yang beli rumah, bukan kita yang orang lain yang beli rumahnya kita udah seneng. Iya, kita yang seneng karena merasa menjadi saluran, jadi channel untuk membawa berkat tadi kali ya. Thanks Em. Kalau tadi soal impactnya ke orang lain, sekarang kita mau korek yang lebih personal. Ini bukan cerdas cermat ya guys. Kenapa kalian jadi langsung tegang begitu gue mau korek yang lebih personal? Tapi ada Wulan di sini, FDP Wulansari, trainer kita juga. Wulan punya pengalaman melunasi KPR yang menurut gue bisa di-share Lan, karena itu banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan kayak, Mbak kalau ada uang ekstra mending lunasin KPR atau mending diapain ya uangnya, itu kayak ratusan kali di semua acara ada aja pertanyaan kayak gitu, dan jawabannya tentu saja tergantung. Jawabannya kan gitu ya. Oke. Thank you Mbak Wina. Nah, kalau untuk KPR memang ya aku sudah 2 kali kan alhamdulillah bisa melunasi gitu. Yang pertama waktu itu beli rumah di Bandung gitu, dilunasi percepat tetap gitu ya. Kemudian yang kedua juga, ini sebenarnya menarik sih melunasi yang kedua ini, karena ini itu dilakukannya saat pandemi. Di mana saat awal pandemi aku sendiri masih sangat deg-degan, ini project lagi banyak yang berhenti. Aku gimana ya, bahkan sampai waktu itu mikir kan, ini bayar KPR gimana, karena proporsinya cukup besar, nggak nyampe 30%, tapi cukup signifikan gitu proporsinya. Jadi deg-degan banget. Nah, tapi alhamdulillahnya beberapa bulan setelah itu, kebetulan suami karena wira swasta ada bonus pekerjaan yang cukup lumayan gitu ya. Terus nanya kan, ini mau dipakai apa nih uangnya? Nah, waktu itu yang kepikiran aku langsung lunasin utang karena nggak tenang gitu. Padahal kan mungkin orang mikir, dan darurat aku juga nggak, ya mirip-mirip Mbak Wina lah, nggak nyampe 12 kali mah. Nah, jadi ya udah waktu itu kami mikir, kebetulan karena struktur rezeki kami yang memang tidak tetap, fluktuatif, kami lebih khawatir kalau nanti tiba-tiba project banyak yang berhenti. Terus gimana itu utang berapa persen, misalnya 20% dari penghasilan bulanan yang sementara penghasilannya bisa kepotong 20-30%. Jadi salah satu pemicu akhirnya memutuskan ngelunasinnya juga karena posisi dan profesi pekerjaannya kan ya? Iya, karena suami istri, aku sama suami kan dua-duanya hasilannya tidak tetap. Jadi kalau lagi, walaupun memang tipenya penghasilan aku kan walaupun banyak project, tapi
lumayan panjang-panjang gitu kan, kayak bahkan ada yang tahunan, ada yang berapa bulan, tapi tetap aja deg-degan pas pandemi kan. Dan jadi waktu ada uang lebih ya, instead of menambal dana darurat, kan mikir mendingan nanti bulanannya yang tadinya buat KPR ya itu aja yang dipakai untuk nambal dana darurat, karena lebih tenang aja kalau utang lebih cepat lunas. Thanks for sharing, Wulan. I love the story, dan pasti banyak nih teman-teman yang juga punya personal story yang bisa di-share. Spread the good words biar financial planning itu bukan soal ketakutan aja, tapi soal pencapaian-pencapaiannya. Iya, berangkatnya dari ketakutan. Tadi kan memang takut nih, lagi pandemi, bisa nggak kita tetap membayarkan cicilan rumah sendiri? Tapi ternyata ada solusinya, itu yang menurut gue penting banget. Sekarang mau nanya sama Nadia. Tenang. Nat, kalau ada yang bertanya nih ya, aku mau belajar financial planning, mulainya dari mana ya? Mendingan dia belajar investasi dulu kah, asuransi dulu kah, atau apa dulu? Biasanya kalau ada yang bertanya kayak gitu, Nadia akan rekomen orang untuk belajar ngapain dulu? Belajar tidak halu. Kenapa, Nat? Can you explore more? Jadi gini Mbak, berhubung banyak ya yang nanya ke gue nih angkatan dede-dede gitu ya, sama seperti aku lah, dede-dede gitu. Oh ya, makasih. Nggak usah sensitif dong, Ligwina. Jadi banyak, karena gini, source information zaman sekarang kan beda banget ya sama 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu tuh orang ngomongin finance tuh dikit banget, benar-benar jarang gitu. Sekarang di social media tuh kayak semua orang talking about finance gitu. Kalau misalnya lo mau nyari informasi tentang produk investasi juga berarakan di mana-mana ada. Sekarang udah ada finance influencer, ada. Sampai finance influencer. Nah, jadi efeknya adalah orang-orang tuh jadi FOMO gitu, kayak pokoknya aku mau punya saham A. Banat, aku punya uang, aku beli kripto ya. Oke. Agak takut kita. Aku beli kripto ya gitu. Jadi biasanya ketika orang mau belajar ngatur duit, gue selalu bilang, tolong jangan halu-halu dulu, kita cek, reality check dulu ya nak, sini sama tante. Jadi reality check dulu, selalu kayak, yuk kita sama-sama melakukan financial check up gitu. Yuk kita list down, kamu tuh punya tabungannya apa aja, income-nya dari mana aja, tiap bulan ngabisin duit berapa, ada nggak yang mau diatur. Jangan sampai ketika udah heboh-heboh, aku mau kripto gitu, mau mengatur keuangan, tapi ternyata uangnya nggak ada. That's a very good point. Jadi itu bisa dilakukan pakai financial check up ya, Nat? Yes. Oke, itu bisa dicobain. Itu salah satu yang dasar banget yang bisa dikerjain. Kita lempar ke Emeralda. Kalau tadi Nadia udah ngebahas bahwa pentingnya orang jangan halu dulu, jadi periksa dulu cash flow-nya dari financial check up dulu, biar duitnya ada. Karena apa yang mau diatur kalau duitnya nggak ada? Begitu dia ada uangnya, dan tadi kan semangat orang tuh adalah mau investasi kan gitu dong. Sebagai orang yang lu selalu bilang sama gue tuh nggak investasi mbak, gue nyobain gitu kan, sehingga ini teman-teman trainer semua kalau punya pertanyaan produk pasti lu udah nyobain ini belum, dan lu jawabannya udah. Bahkan nih ya guys, gue bahas GameStop, waktu itu lagi ada fenomena GameStop, saham di Amerika. Ini juga jawabannya gue tahu gitu, tau gak sih? Gak semua orang tahu itu loh. Apa tipsnya untuk orang yang baru mau pertama kali investasi, setelah dia tadi ngikutin dari Nadia, belajar check up dulu yuk, ngerti cash flow dulu yuk, sekarang dia oke, gue udah siap mau investasi nih, apa yang dia harus tahu duluan Kalau pakai kurikulum kita harus tahu tujuannya ya, yang benar gitu, harus tahu tujuannya. Kalau nggak pakai kurikulum kita Tapi gini, yang menghambat banget mulai itu kan kayak takut salah ya, takut salah gitu loh. Nggak tahu apa ini generasi dulu ya, generasi sekarang nggak ada yang takut salah, tapi kayak takut salah milih produk gitu. Makanya kayak udah tahu nih mau beli reksadana, tapi yang mana gitu ya, kayaknya maju mundur gitu. Aku rasa gini ya, tergantung umur mulainya barangkali, tapi pada dasarnya sih kita nggak akan pernah dapet investasi yang paling bener gitu. Ya, kalau ada yang nanya sama aku, misalnya reksadana apa yang paling bagus gitu, aku juga nggak tahu kali deh. Kalau tahu kan kita jadi jadi trader aja ya, full time trader, terus nebak-nebak harga saham gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Jadi dicoba aja, terus dapet feel-nya. Dan itu harus sendiri ya, karena akan beda feel yang
rasain sama Emi, sama gue, sama Titis gitu misalnya. Kan kita sebagai anak lama yang investasi pada saat kita masih harus pakai faksimil untuk konfirmasi. Ya Tuhan, gitu. Feel-nya tuh udah beda loh dulu sama sekarang pun gitu kan, Em? Ya, maksudnya sebenarnya sih apa ya, ribetnya kali ya Mbak. Tapi kalau misalnya kayak deg-degan, kayak gini loh. Walaupun dulu-dulunya reksadana dan diupdate cuma sekali sehari, ya tanya deh sama yang nyobain reksadana. Apa nggak penasaran besok angkanya berapa gitu ya? Padahal kan cuma berubah sekali sehari. Gimana kalau beli saham atau beli kripto? Aku waktu nyobain kripto pertama kali, walaupun itu duit kalau hilang nggak apa-apa, pertama kali yang aku kerjakan saat bangun tidur adalah lihat itu Binance. Berapa hari ini berapa gitu, bukan karena duit gue jadi banyak, bukan, kayak penasaran, ini kan tebak-tebakan kan, kalau naik tuh kayak aku nebaknya bener gitu, jadi kayak nggak jadi kaya loh Mbak kalau bener gitu, cuma senang aja. Nggak jadi kaya beneran. Ya emang itu kan nature-nya aja. Nah tapi apa ya, kalau aku tuh selalu ngerasa ya boleh hari ini gain berapa, 10%, 20%, atau di zaman berjayanya apa dulu Doge dalam seminggu naik 400% gitu ya, boleh, tapi itu bakalan sustain berapa lama gitu ya. Cerita suksesnya tuh terjadi dalam waktu yang panjang gitu. Aku senang sih kadang-kadang nebak oh benar berhasil gitu ya, tapi yang benar-benar kayak oh segini jadinya gitu adalah setelah 10 tahun berinvestasi tanpa putus di tengah naik turunnya IHSG yang nggak tahu gitu, kayak udah deh tutup mata aja makin lama, oh ini bisa ya nyampe segini, dan itu kayak jumlah yang waktu sampai sekarang aja aku masih mikir sih bisa ya gitu, tapi ya udah ternyata emang nggak sebentar ya, apalagi Mbak Wina ya, aku nggak mau nyalak gitu lebih lama lagi mungkin. Nggak belum tentu lebih lama. Tapi hasilnya itu adalah setelah sekian lama sih. Jadi kalau tipsnya cobain aja di angka yang kita nyaman. Jadi kalau misalnya naik turun dikit tuh tidurnya, pokoknya aku selalu bilang nih di kelas investasi aku pun selalu bilang, kalau investasi itu membuat tidurmu tidak nyenyak, berarti jangan. Walaupun kita bilang ya, itu kan untuk jangka panjang beli reksadana saham, tapi kalau nggak tenang, tidurnya jangan. Karena tujuan kita berinvestasi adalah supaya tidak kita nyenyak, bukan kebalik. Gitu. Gimana tapi kita mau laku jualan kalau kita ternyata nggak ini bisa cepet kaya dan cepet cuan? Ya kan gini Mbak katanya. Karena prinsipnya emang kalau buat kita yang penting tidurnya nyenyak. Nah, iya benar. Salah satu lagi yang penting bukan menurut aku ya, to get rich gitu ya, akumulasinya itu katanya dan setelah aku lihat ternyata nggak susah-susah banget, cuma cukup agak sabar. Bahkan sekarang karena ada channel-channelnya bisa kayak mendadak, tapi sebenarnya yang susah itu apa coba Mbak? Mempertahankan remain rich-nya itu loh, keeping preserving wealth-nya, tetap kaya kalau ada, nggak tergoda nyobain ini nyobain itu gitu ya, tetap ya pelan-pelan aja tapi tetap kaya. Menurut itu jauh lebih susah dibandingkan sebagai orang yang pernah ngerasain financial freedom tapi sebentar doang. Dan aset-asetnya yang 10 tahun lalu membantu kami financial freedom, dan sekarang di 2021 3 asetnya udah nggak menghasilkan. Itu bener banget sih itu bener banget. Jadi emang ternyata bukan sebuah titik, tapi sebuah journey baru lagi yang harus dipertahankan.